Halo semuanya, balik lagi kepada saya Dwiki di Ngobstasi, ngobrol sana sini. Kembali lagi kita bersama teman-teman kita nih dari Sivitas Akademika, yaitu ada Kak Safira dan juga ada Kak Zara. Oke, kali ini nih Kak, kita ada pembahasan yang beda dari minggu lalu. Di episode pertama kita ngebahas terkait penampilan dan harga diri. Nah, di episode 2 ini kali ini kita akan membahas tren layanan referensi gitu. Oke. Udah siap Kak? Menarik sih. Siap, oke, menarik. Menarik, oke. Dari layanan referensi ini, tren apa sih yang sekarang lagi naik sih Kak? Atau ada apa aja sih di layanan referensi ini? Dari Kak Safira mungkin. Tren ya. Aku sebenarnya nggak terlalu sesering itu ya. Apa ngikutin enggak sih? Maksudnya nggak sesering itu. Nggak pernah kayak hampir nggak pernah ya. Gunain layanan referensi virtual atau yang lainnya yang ada di perpustakaan di sekitarku, khususnya di perpustakaan UNER juga kan. Tapi yang aku tahu tuh juga ini sih, yang paling menarik tuh fotokopi tuh loh. Dan layanan referensi fotokopi. Duplikat. Iya benar. Dan aku sebenarnya pengen coba sesekali lah ya sebelum lulus. Tapi masih belum ada kesempatan gitu. Jadi gimana kalau Mbak Zahra ini? Kalau saya nggak tahu tren layanan virtual itu, layanan referensi virtual itu mungkin lagi tren sekarang ya, karena itu memformulasikan antara layanan di perpustakaan, koleksi perpustakaan dengan layanan digital. Digital semua perpustakaan mungkin udah bertransformasi gitu kan ke layanan digital. Karena mungkin salah satu layanan referensi ini ada versi virtual digital gitu. Terus tapi saya pernah gunain mungkin dalam bentuk e-resource atau e-repository, tapi saya tidak tahu yaitu apakah bagian dari layanan referensi juga atau mungkin enggak. Yang penting saya pernah mengakses itu, terutama di perpustakaan UNER. Nah, kalau di perpustakaan UNER itu e-repository-nya yang mana harus diakses melalui itu juga kan VPN yang ada di UNER ini. Jadi nggak bisa terbuka dalam umum. Itu aja yang pernah saya itu fungsi. Tadi kalau kakak menyebutkan ada juga fotokopi, ada juga layanan virtual. Tapi apakah hanya dua itu saja atau ada lagi? Enggak sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Yang saya tahu karena saya juga pernah baca-baca juga kan di jurnal referensi, yang mungkin yang banyak itu ada layanan chat box gitu, yang mana itu tuh antara pemustaka dan juga pustakawan, yang mana tuh pemustaka itu bertanya secara virtual, mungkin itu bisa dari rumah atau dari tempat mana yang mereka nggak bisa datang langsung ke perpustakaan, melalui chat, menanyakan informasi yang mereka butuhkan melalui chatbox tersebut. Nah, biasanya chatbox ini akan tersambung juga ke pustakawan yang menjawabnya juga dari pustakawan dari layanan referensi tersebut. Itu tujuannya tanya pustakawan atau chat lewat di pustakawan itu buat apa ya? Apakah bisa buat temenin kalau bisa lagi galau tuh malam-malam buat temenin gitu, chatan bisa nggak sih? Kadang saya sering banget nih, WA saya sepi, bisa nggak gitu? Bisa nggak ya kira-kira? Bisa nggak ya? Tapi setahu kayak kalau kayak gitu menurutku pribadi itu kurang etis juga ya. Iya, karena emang itu digunakan kan emang dibuat hanya untuk layanan virtual gitu, layanan referensi virtual. Jadi kita mau cari sebuah informasi untuk referensi kita, untuk skripsi atau untuk TA, pasti kan kita butuhnya harus, kalau nggak ke perpus ya kita mau cari kemana lagi. Tapi kalau adanya layanan chat ini itu benar-benar membantu kita sih. Kayak kalau misalnya kita nggak selalu bisa datang ke perpustakaan untuk tanya referensi yang kita butuhkan kan. Jadi kita perlu sesuatu yang fleksibel gitu. Jadi menurutku
kalau misalnya ada layanan chat itu benar-benar membantu kita sebagai perpustaka. Di kendala sibuk apapun kita, ya kan aktivitas kita bisa pakai yang ada di entah itu bisa lewat website kah atau di aplikasi. Habis itu tadi udah nyebutin ada beberapa tren. Terus lalu apakah tren layanan referensi yang datang langsung itu tidak termasuk tren? Kita menggunakan layanan langsung nih dan mendatangi di perpustakaan, nanya lewat pustakawan kira-kira referensi apa yang harus kita gunakan untuk sebagai rujukan sitasi. Apakah itu tidak termasuk tren tuh? Menurut saya itu udah jadi core layanan di referensi sih kalau mempertanyakan informasi, karena kan setiap masuk perpustakaan udah pasti menanyakan tentang koleksi yang mau dipinjam, informasi yang mau dicari itu seperti apa, itu kan merujuknya ke pustakawan yang ada atau ada ke OPEC gitu sebagai penelusuran informasi dari layanan referensi. Jadi menurut saya tren itu mungkin hal yang baru gitu, hal yang unik juga, itu termasuk tren. Tapi kalau untuk yang seorang pustakawan, seorang pustaka datang untuk menanyakan sebuah informasi itu udah jadi salah satu bagian fungsi dari layanan referensi sih, bukan trennya. Oke. Kalau ini saya ada nih, saya ngeliat di Library of Congress Virtual Referensi Self. Itu kakak tahu nggak sih apa itu maksudnya dari virtual referensi self yang entah, kalau di sini sih kelihatannya dia bisa ngeakses sendiri di lewat websitenya. Itu berarti gimana caranya kalau si pemustaka atau kita nih sebagai pengunjung tuh bisa tahu koleksi apa yang bisa kita gunakan gitu loh ketika menggunakan layanan tersebut. Mungkin bisa dijelasin dulu layanan referensi virtual self ini kayak gimana, apakah? Soalnya saya belum pernah mendengar juga sih. Kalau dari apa yang saya lihat ini di websitenya, itu dia tuh menggunakan langsung gitu. Jadi ada subjek-subjek yang dipilih. Nah, tapi cara terbaik untuk menentukan koleksi apa yang cocok buat kita itu seperti apa? Mungkin tipsnya gitu. Tipsnya sih kita harus tahu lah ya apa tujuan kita, maksudnya pembahasan yang emang mau kita cari itu seperti apa, subjeknya itu apa. Jadi supaya kita waktu cari referensi itu juga nggak kebingungan kan. Pasti referensi di perpustakaan itu nggak cuma 1, 2 atau puluhan doang, pasti kan banyak banget dan kita harus cari satu-satu tanpa kita tahu subjek itu apa, itu kan buang-buang waktu juga, nggak efisien. Jadi kita perlu tahu subjek yang kita mau dan kita butuhkan itu seperti apa dulu sih. Jadi layanan referensi virtual self ini kayak layanan pencarian informasinya gitu ya, dalam bentuk website yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Yaitu mungkin contohnya mungkin di Indonesia kayak layanan perpustakaan kayak apa, layanan opennya gitu, iya bisa e-resource yang mana kayak langsung tertuju pada judul atau subjek langsung yang kita inginkan. Atau dari pencarian dari kalau kita udah tahu sesuatu yang kita udah mau cari, terus kita tahu itu penulisnya siapa gitu, mungkin bisa lewat dari autornya. Iya, sebenarnya banyak sih penentuan untuk mencari sebuah informasi yang kita mau, kan bisa dari subjek ya, apalagi judul, penulis seperti itu. Ini aku menarik aku menarik nih di bagian tadi yang sangat di awal mungkin tadi belum sempat dibahas terkait layanan referensi fotokopi ataupun printing. Nah, itu sekarang tuh kan marak banget ya soal hak cipta, hak kekayaan intelektual. Nah, itu bagaimana untuk yang di fotokopi ini? Apakah memang relevan di Indonesia ataupun di luar negeri kondisinya? Mungkin bagaimana? Untuk aku sendiri, layanan fotokopi itu membantu untuk para pemustaka, khususnya mahasiswa kayak kita ya. Kita pasti butuh referensi banyak, dan itu kan referensi buku, layanan referensi atau maksudnya koleksi referensi itu gak boleh dibawa pulang kan. Jadi kita harus meminjam kan pasti nggak boleh ya. Jadi kita mau gimana caranya, kita perlu referensi itu. Jadi layanan fotokopi ini benar-benar membantu kita para pemustaka, khususnya mahasiswa sih. Tapi untuk hak cipta sendiri mungkin
masih kurang. Kalau dari saya, layanan fotokopi mungkin bisa diaplikasikan di berbagai perpustakaan mungkin, tapi perpustakaan ini harus punya juga gitu loh hak ciptanya itu mereka merujuk ke mana, karena kan nggak semua buku itu bisa diduplikat juga gitu loh. Mungkin mereka harus berhati-hati juga memilah mana koleksi yang boleh di fotokopi, boleh di scanning dalam bentuk digital atau gimana, karena pasti semua koleksi ada yang disediakan model digitalnya sama yang enggak. Nah, mungkin yang digital ini juga harus berhati-hati juga gitu digunainnya, karena kan pasti ada yang berbayar atau enggak. Nah, makanya perpustakaan ini harus hati-hati juga gitu loh kalau mau adain layanan fotokopi ini gitu. Ada satu pertanyaan, ada satu ini yang menarik kan. Ini ada chat with librarian atau tanya pustakawan tapi 24/7. Itu gimana? Masa kok bisa sih kita tanya kepada pustakawan 24/7? Itu gimana? Itu menanyakan apa aja tuh? Iya. 24/7 kayaknya terlalu lama ya. Udah pendekatan ini masuknya ya. Tapi kayaknya itu 24 jam itu untuk ini ya, maksudnya Aksesnya kali ya. 20 sampai 24 jam. Tapi Iya. 24 jam dan untuk layanan referensi kayaknya terlalu ini ya. Apa? Maksudnya kayak kasihan pustakawannya juga gitu. Kalau nggak Harus gitu ya sedia 24 jam gitu atau kan. nggak mungkin dibantu dengan adanya bot gitu kan yang menjawab, jadi nggak hanya pustakawan aja yang menjawab langsung, tapi juga bot bisa. Tapi kayaknya emang harus diadain jam operasionalnya nggak sih, kayak jam segini baru bisa untuk mengirim atau dibalas atau dibaca sama pustakawannya. Atau mungkin 24/7 nya adalah ya kita bisa akses kapanpun dimanapun lewat mana aja, Iya. tapi mungkin dibalasnya ya nanti lah nunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Iya. Mungkin nggak sampai sehari, nggak sampai sih. Terlalu lama banget Iya, ya. Kayak mungkin lebih kita udah nemu gitu. Lebih ke jamnya sih, waktunya itu waktunya. Ini mungkin kita sudah aku ini agak melenceng sebenarnya terkait tentang layanan perpustakaan. Nah, kalau kita datang ke ke perpustakaan untuk menggunakan layanan referensi, pustakawannya sendiri gimana sih di sana? Atau kalian pernah berkunjung di layanan perpustakaan di UNER atau perpustakaan lain? Itu pustakawannya sendiri gimana untuk melayani kalian sebagai perpustakaan saat itu? untuk aku sendiri, karena aku belum pernah secara langsung ya melakukan layanan di situ, layanan referensi itu aku kebanyakan pakai koleksi referensinya sih. Jadi di sana aku cuma ngeakses koleksinya aja. Jadi ya belum tahu lah apa sikapnya pustakawan ke pemustaka untuk mencari suatu informasi itu seperti apa. Tapi aku pernah lihat secara langsung juga mereka melayani pemustaka itu seperti apa. Jadi mereka sebenarnya nggak langsung tanya ke pemustakanya, tapi mereka pemustakanya ini tanya ke pustakawannya, datang ke mejanya untuk tanya referensi yang dia mau itu seperti apa. Terus pustakawannya nanti membantu untuk cari informasi itu di dalam koleksi referensi yang ada di ruangan itu. Itu sih. Itu kayaknya carinya juga lewat online juga. Soalnya kayak utak-atik gitu sih. Setahu sih kayak gitu. Tapi aku lihatnya kayak ramah sih, baik banget, kayak pelan-pelan, ngasih taunya pelan-pelan, kayak seperti ini mbak, oh sebelah sana mbak. Kamu pernah ngerasain juga? Kalau saya nggak pernah sih juga untuk menanyakan langsung ke pustakawan tentang layanan referensi itu nggak pernah. Jadi kan kalau di perpustakaan UNER sendiri bagian layanan referensi itu juga terbuka kan, terbuka. Iya. Jadi kita bisa mengoleksi dengan sendiri koleksi bukunya. Cari Jadi sendiri gitu ya? iya, tanpa adanya pustakawan. Dan juga saya juga jarang juga itu loh ngelihat pustakawan di dalam layanan referensi tersebut. Itu kayak jarang banget. Mungkin adanya pustakawannya ada di bagian layanan referensi yang tertutup gitu. Jadi yang layanan referensi terbukanya
jarang banget ada yang lihat pustakawan, mungkin cuman Nathan Teguh aja. Nih terakhir nih Kak, ada berita yang dimana tahun di tahun 2021 di sonora.id, layanan referensi perpustakaan membantu pengusaha mendapatkan informasi. Nah, pertanyaannya, sebagaimana sih layanan referensi benar-benar bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna? Sejauh mana? Gitu. Apakah memang koleksinya lebih banyak yang ada di perpustakaan dibandingkan yang ada di referensi atau bagaimana? Layanan di perpustakaan kan ada banyak ya. Layanan referensi, layanan baca biasa, yang mana koleksinya karya umum. Nah, perbedaannya kan layanan referensi sama layanan umum, karya umum itu kan ada di jenis informasinya. Informasi yang dalam layanan referensi itu lebih ke secara langsung dan luas, yang mana itu kebanyakan penggunanya itu sebagai bantu untuk tugas, penelitian, habis itu rujukan segala macam. Tapi mungkin tergantung di pemustakaannya itu informasinya itu tentang apa. Jadi kalau misal dia butuhnya itu tentang penelitian, ya pasti langsung ke layanan referensi, dan layanan referensi itu udah pasti luas banget informasinya dan mungkin terbantu banget, apalagi juga dibantu sama pustakawannya langsung. Si pemustaka bisa nanyain gitu langsung ke pustakawannya gitu. Jadi gak hanya merujuk ke koleksinya, tapi pustakawannya juga bisa sebagai informan juga. Kalau menurutku sendiri, seberapa membantunya koleksi referensi itu tergantung penggunanya juga ya. Karena nggak semuanya informasi, mungkin ada beberapa informasi yang nggak didapatkan oleh pustakawan buat diajukan ke pemustakanya. Jadi sebisa mungkin pasti pemustakanya harus cari, gimana pun caranya harus cari informasi ini. Kalau misalnya nggak ada di perpustakaan, maksudnya kalau misalnya nggak ada di layanan referensi kan pasti merujuknya ke lain gitu kan, dan itu pasti dirujuk sama pustakawan. Tapi iya sih, menurutku juga nggak semuanya informasi yang dibutuhkan pengguna tuh ada. Berarti memang menjadi pustakawan referensi ini juga tidaklah mudah ya, dimana dengan spesifiknya dari si pengguna menginginkan suatu informasi ya kan, tapi ternyata tidak ada. Berarti gimana cara pustakawan harus putar otak untuk mencari literatur yang cocok gitu. Makanya ada juga yang mengatakan kalau untuk referensi ini statementnya dari di dalam artikel tersebut mengatakan kalau sumber daya manusia untuk di pustakawan itu, khususnya pustakawan referensi, harus berpendidikan minimal S2 ilmu perpustakaan, sehingga mereka bisa melayani dengan sangat detail dan juga bisa menyorot banyak kira-kira referensi atau rujukan apa yang layak digunakan. Nah, terakhir nih, sebagai penutup gitu. Kira-kira tren apa yang kakak ingin terapkan atau ide apa yang kira-kira bisa sih kayaknya bisa ditaruh jadi layanan referensi gitu. Satu aja. Kalau aku sendiri, boleh deh diskusi biar satu aja kalau mau. Atau Nggak, langsung aja karena waktunya terbatas. Boleh. Kalau saya sih saya pernah kepikiran untuk layanan referensi keliling. termasuk ini Yang mana mungkin koleksinya itu lebih ke layanan referensi, nggak cuma karya-karya umum aja. Enggak, keliling apa? Ya keliling, mungkin bisa pakai mobil atau berhenti di salah satu event gitu. Berarti datang ke event bisa sambil ngerjain skripsi, tugas akhir gitu ya? Membantu ya, cuma ngerjain nggak cuma ngerjain skripsi aja sih. Layanan referensi itu kan juga bisa, anak-anak kan butuh ensiklopedia kan juga termasuk dari layanan referensi yang bisa membaca. Berarti konsepnya kurang lebih sama kayak mobil perpustakaan keliling gitu. Iya. Tapi hanya ini kalau perpustakaan semuanya, tapi ini hanya spesifik ke layanan referensi. Iya, bisa. Jadi kapanpun dimanapun bisa. Gitu. Kalau aku Kak Samira? sendiri kepikirannya ini sih, barang referensi kita bisa
kita bisa dokumennya ini bisa dikirim ke kita gitu, maksudnya Delivery. iya delivery. Oh iya, Delivery. Jadi kita butuh informasi ini, referensi ini, dan kita mau itu dikirim ke kita. Itu sih yang aku kepikiran, kayaknya juga sangat membantu juga ya, meskipun emang harus dikenai biaya juga ya pastinya, karena itu kan pengiriman. Oh, iya. Jadi, Tapi kalau menurut saya, kalau layanan kayak gitu itu tidak arti, karena koleksi di layanan referensi itu kan nggak boleh dibawa pulang, harus dipinjam pada saat itu juga, jam Iya, kerja doang gitu loh, karena kan terbatas juga gitu koleksinya. bisa pakai fotokopi dikirim ke kita. Berarti pakai layanan fotokopi dulu, Fotokopi dulu terus dikirim ke kita. Jadi memang tren layanan referensi sangat-sangat banyak, apalagi dengan mulai dari adanya COVID ya, Oh iya, yang sehingga benar. aktivitas kita sehari-hari itu 180 derajat itu berubah ya, karena apa-apanya virtual, online, akhirnya muncullah layanan referensi virtual, mungkin juga yang dimana juga ada tambah lagi, undang-undang tentang hak cipta juga sudah diatur, akhirnya ada lah layanan fotokopi, scanning gitu dan macam-macamnya. Mungkin ide-ide dari kakak juga bisa nanti diterapin. Jadi mungkin teman-teman atau siapa bisa mendukung ya, apa yang sudah dilayani. Oke, sekian buat podcast hari ini mengenai tentang tren layanan referensi. Terima kasih sudah ada hari ini. Kalau kayak gitu kita tunggu lagi di Ngobsasi Ngobrol Sana Sini. Dadah. Dadah, terima kasih. Yeay.